salam. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar ini? Sehat? Sehat. Atau ada yang sehat? Sehat sehat. Atau ada yang berbahasa kabar? Biasanya parah lah. Bunda sudah kabar kabar. Sudah parah? Sudah. Panas kok ini hari sedih. Bea bagaimana? Ada yang sudah kabar? Ya, sudah. Sudah. Bersemangat ini hari? Ya, Semangat lah. Semua siap untuk belajar hari ini? Siap. Berkoin, buku sudah ada semua? Sudah. Siap untuk minum? Berkoin, buku semua sudah ada? Toh? Sudah. Sebelum kita mulai, ya kami minta tolong untuk pimpin kita dalam doa. Afril, Ridho, si kecil mungil, 10 jari saja. Jangan kecil tapi kuat. Sebelum kita memulai dengan pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan dalam baik kepada Bapa kami di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih. Tuhan, sekarang kami memulai dengan pelajaran kami dan kami mohon berkatilah kami, yang kami dapat berkenan hingga poin yang tinggi dengan baik dan selamat. Ampunilah salah dan dosa kami, hanya dalam nama Yesus. Amin. Juga latihan tenang toh. Biasanya kalau kita melihat Tuhan, pasti hati pikiran kita selalu itu salah satu kekuatan kita untuk belajar. Sebelum kita mulai, Pak Aksen mulai. Afrido, Hadir Pak. Albidea, Hadir, Pak. Ismail, Hadir Pak. Angelina, Hadir. Jilo, Hadir Pak. Juandri, hadir Pak. Revan, Hadir Pak. Steven, Hadir Pak. Rani, Hadir, Pak. Fendi, Hadir, Pak. Rina, Hadir, Pak. Keyu, Hadir, Pak. Jawabnya Hadir, Pak. Aman, jawabnya Amin. Jonathan, Alfa. Alfa, Ya. tunggu di mana jawabnya? Di rumah. Ya. Itu salah satu budaya yang sering kita alami di waktu sekolah, tapi datang ke sekolah malas-malas setelah lulus mau jadi apa? Betul atau Pak? Atau Pak setelah lulus mau langsung? Langsung. Oke, hari ini kita akan masuk pada materi yang baru. Setelah kemarin kita sudah belajar mengenai, atau kemarin kita sudah lewat di bab 1 mengenai proses perumusan dan pembahasan Pancasila. Hari ini kita masuk pada bab 2, yaitu mengenai membangun budaya Hukum. hukum. Membangun budaya hukum. Hukumnya tadi, hukumnya Jonathan tadi sudah menunjukkan bahwa perilaku dia tidak taat hukum. Itu adalah salah satu contoh perilaku tidak taat hukum atau tidak taat peraturan yang ada di Sekolah. Oke, kan? Sebelum kita mulai pelajaran sedikit mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu bagaimana adik-adik bisa memahami pengertian dari hukum, kemudian sumber-sumber hukum, kemudian perilaku yang mencerminkan budaya taat hukum. Jadi kita pelajari itu pengertian, sumber-sumber hukum dan perilaku taat hukum. Siap semua kan? Siap. Langsung ya. Adik-adik kita akan belajar mengenai hukum. Sebelum kita masuk pada pengertian hukum, Pak ingin berikan satu istilah ini. Ada istilah yang namanya orang bilang ubi societas ibi ibis. Itu bahasa apa? Bahasa Latin. Latin itu berada di negara mana? Allah. Latin berada di negara Anglo.
ada hukum. Hukum. Hukum pasal lama Lama. holot. Di mana masyarakat situ ada pas lama holot pasti kan lama holot. Lama holot untuk lama holot itu terdiri dari alur sebagian, lembaga, pulau timur, al-nasor. Kita apa ini loh? Berarti kalau bilang bisa eksekutif, di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Nah, itu ada ius, bukan ingus ya, ius. Berarti itu menunjukkan apa? Dimanapun keberadaan masyarakat, dimanapun kita berada, di situ harus selalu ada hukum. Harus ada hukum. Harus ada hukum. Supaya ada keadilan. Apa lagi? Betul. Hukum itu tujuannya yang paling tinggi dalam menciptakan Keadilan. apa lagi? Kenapa harus ada hukum di tengah masyarakat? Mengatur hubungan sama manusia masyarakat itu. Makanya dimanapun kita berada, walaupun kita tinggal di negara api, walaupun kita tinggal di negara alam, tetap hukum itu harus selalu ada. Dimanapun orang tinggal dimanapun sekarang ini, hukum itu harus ada. Kalau tidak ada hukum maka akan kacau. Amburadul. Orang bisa membunuh sembarangan, pencuri. Kan tidak ada hukum yang mengatur. Nah, setelah itu kita harus belajar. Ayo, pengertian dan hukum. Hukum itu apa? Lihat. Peraturan. Oke, hukum itu apa? Warisan. Bisa. Perjanjian. Perjanjian. Keadilan. Perjanjian. Keadilan. Hak milik. Keadilan. Hak milik. Milik. Keluarga. Keluarga. Bisa. Keluarga. Nasihatkan. Hukum itu adalah dia bilang hukum adalah peraturan, dia bilang warisan, dia bilang perjanjian, keluarga, milik, dan lain-lain segala. Kalau parangku semua ini dari satu pasti saya ambil kesimpulan dulu. Hukum adalah segala peraturan yang sudah menjadi perjanjian turun temurun atau warisan yang mengatur tingkah laku masyarakat atau keluarga di dalam suatu lingkungan sehingga menciptakan yang namanya Keadilan. begitu. Hukum itu adalah secara umum itu bukan peraturan yang mengatur tingkah laku masyarakat atau manusia. Itu hukum. Nah, hukum kalau tidak diikuti akan mendapat hukum itu kalau harus diikuti, kalau tidak diikuti akan mendapatkan sanksi. Begitu pun dengan kita. Ketika kita dalam sekolah, dia melakukan tidak ada sekolah dengan apa, maka dia akan mendapatkan sanksinya apa? Nilainya akan berkurang. Begitu. Contoh, Ridho di rumah sering-sering apa? Kalau kan di rumah pasti ada yang peraturan toh, karena sekolah pertama di dunia itu adalah atau sekolah pertama di adalah keluarga. Pasti ada aturan juga. Ya. Semua keluarga pasti ada aturan. Ridho kalau tidak peraturan keluarga apa yang orang tua lakukan? Pasti nasihati. Kayak dia tidak tang di rumah, saya tidak tinggi-tinggi. Pulang besok itu karena orang yang tinggi. Jadi ketika tidak menaati peraturan yang ada di keluarga, sekolah, masyarakat, negara, pasti kita akan mendapatkan sanksi. Contoh, kalian ada yang bisa menonton di sini? Sudah. Bisa semua? Ya. Sudah siap semua? Tidak. Ketika kalian keluar di jalan raya, ketika ada razia di situ, terus kalian dapat bilang, terus dia punya sini, pasti dapat hukuman. Harus dibayar kan? Ya. Ayo. Nah, ini pasti biasanya orang bilang, ya uang tapi sebenarnya bukan lupa, tidak apa juga sih, hanya biji penghemat.
di pengadilan murah. Dia punya kalau kita dapat tidak murah kan dibayar kamu itu tidak terlalu mahal. 250. Dari sana gitu kan. Kan tapi budaya masyarakat Indonesia tidak mau di ribet. Jadi hanya maunya instan cepat. Kalau tidak mau harus langsung bayar cepat. Padahal kalau kita melalui proses pengadilan uang dan sanksi itu lebih kecil lagi. Gitu. Oke. Sudah paham soal pengertian hukum? Sudah. Ya, sudah hukum tahu. Mungkin ada pertanyaan mengenai para pengertian hukum sih? Ada yang bertanya? Lanjut? Lanjut. Ayo pulang silakan. Kita geser dulu kok. Bisa? Bisa. Soalnya Pak Wi nanti walaupun Anda sudah dikasih kabar, Anda sudah menunggu di luar, kita bisa semangat, tidak semangat. Steven bingung apa yang dalam pikiran Steven sehingga menunjukkan bingung begini. Semua pergi, sorry. Sudah dapat kabar. Sudah berkabar? Bunda di mana? Oke. Pak punya satu permainan. Namanya permainan Abu dan Ubi. Kita bermain di samping Ubi dan Ibi. Kita akan istilah Ubi. Ubi dan Ibi. Istilah laki. Jadi Ubi dan Ibi ini dua orang kawan. Nah mereka itu bersalah. Nah semua mau saya dibikin berhadap untuk dengan sendiri. Kenapa dia nggak? Kenapa dia nggak? Makanya dia sendiri toh. Jadi kan beri Pak dulu toh. Oke. Kita bermain namanya permainan Ubi dan Ibi. Ketika Pak bilang Ubi, Ubi harus berusaha menangkap tangannya di Ibi. Dan Ibi harus berusaha menghindar. Paham? Oke. Tentukan siapa jadi Ubi? Bukan bicara ya. Yang Ibi sudah tahu? Pak Ubi atau Pak Ibi? Beri nama Pak Ibi. Oke. Siap semua? Semua tangan begini. Berdekatan. Jangan teman juga. Dia di sini saja. Sini atau 1, 2, 3. Ibi. Ibi dan Ubi tuh. Iya. Ubi. Yang kata kamu transaksi 1, 2, 3. Sudah semua? Semangat? Pak ini kenal ya? Kita lanjut. Berarti kita sudah mengetahui, nah itu sudah semangat. Kita sudah memahami apa itu yang itu sudah tahu. Kita akan mulai dengan sumber-sumber hukum. Sumber-sumber hukum yang ada di dunia. Sebelum kita lanjut bahas sumber-sumber hukum, kita lanjut Pak Ayin tadi. Indonesia ini adalah negara itu kalau kan di pasar berapa pasar seperti ini kita mau pasar. Dia punya bunyinya bagaimana? Indonesia adalah negara hukum. Berarti apa? Semua tingkah laku masyarakat Indonesia harus berdasarkan hukum. Mau itu jalan mengendarai kendaraan di jalan, mau itu mengurus pernikahan, mengurus perceraian, itu harus melalui hukum. Ada aturan. Pacaran bisa ada aturan, apalagi sampai begitu. Biasanya aturan dalam pacaran itu harus saling mencintai, berkabar. Aturan dalam pacaran itu harus apa? Menjaga, saling menyayangi, berkabar, mencintai. Saling selingkuhi. Pak, itu sudah pakai
sudah melanggar norma-norma percintaan. Itu melanggar perselingkuhan itu semua. Ya, itu sudah melanggar norma-norma. Pak, mari kalian tuh masih umur ini terus selalu fokus belajar. Sambil berdoa, bergumul bersama. Berkumpul. Jangan fokus dengan yang lain. Kita harus fokus pada tujuan. Satu tujuan. Kayak lensa kamera, Bu. Kalau kalian tidak fokus pada satu tujuan, hasilnya akan blur. Fokus dulu. Jangan tuh fokus ini baru pindah ke sini, nanti langsung blur. Nanti dia punya hasilnya tidak baik. Tapi kalau orang fokus pada satu tujuan, Terus tidak terus kembali pindah cari tujuan Yang lain. fokus pada tujuan. Kita lanjut sumber-sumber dulu. Sumber-sumber dulu untuk ada berapa? Lima. Pak. Pak tidak tanya ini tidak ada berapa. Pak tidak tanya tidak ada berapa jadi. Pak tidak tanya begitu. Sumber dulu ada berapa? Ada 5. Ada yang namanya sumber hukum form, ada dua jenis. Sumber hukum formal, material, dan formal. Sumber hukum material. Sumber hukum material itu ada wilayah ya. Sumber hukum material adalah sumber hukum yang menjadi sumber hukum dari sumber hukum formal. Contohnya seperti data geografis, uji objektif, data geografis, kondisi ekonomi, kondisi masyarakat. Itu contoh-contoh sumber hukum material, geografis, ekonomi, lingkungan. Sumber-sumber hukum formal yang hukum dari sumber di mana hukum itu diambil. Contohnya seperti apa? Undang-undang. Sebagai lagi formalnya ada undang-undang. Apa lagi? Kebiasaan dan provinsi. Kebiasaan. Apa lagi? Keputusan lagi terdahulu atau masa lalu yaitu adalah jurisprudensi. Kemudian ada lagi traktat. Pendapat para itu nama pendapat para. Ini adalah sumber hukum formal. Yang pertama itu undang konstitusi negara kita adalah konstitusi negara kita adalah undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu konstitusi negara Indonesia. Hukum atau hukum tertinggi Indonesia adalah Pancasila. Jadi Pancasila mengas seterusnya. Kemudian kebiasaan itu juga bisa sumber hukum. Contohnya kebiasaan dari masyarakat itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Bisa kita jadikan sumber hukum, kita ambil kebiasaan yang sudah ada di masyarakat, peraturan yang sudah ada di masyarakat yang tadi kita sempat singgung di awal, yang kira warisan itu. Nah, itu kita bisa ambil sebagai sumber hukum. Kemudian jurisprudensi seperti yang Kay bilang tadi, itu merupakan keputusan hakim yang terdahulu, keputusan hakim terdahulu yang dianggap baik untuk kasus yang sekarang, maka bisa diambil keputusan hakim terdahulu dijadikan sebagai sumber hukum. Kemudian apa lagi? Traktat. Ada traktat. Traktat itu adalah perjanjian antar negara. Perjanjian kalau antara dua negara itu disebut bilateral. Kalau banyak negara itu namanya multilateral. Nah, jadi contoh perjanjian antara Indonesia dan Singapura yang disebut bilateral. Contohnya perjanjian Indonesia dengan Rusia,
ekspor apa? Menjaga gas tidak sah. Itu contohnya perjanjian antara dua negara. Bilateral. Kalau menurut negara itu apa? Contohnya ASEAN, betul toh? Ya. ASEAN, PBB, kemudian Uni Eropa. Itu contoh-contoh perjanjian antar banyak negara, tidak dua negara. Kemudian apa yang pendapat para ahli? Pendapat para ahli ini bisa masuk dalam sumber-sumber hukum. Pendapat para ahli terdahulu yang dijadikan sebagai dasar untuk menjadi sumber hukum. Untuk pendapat para filsuf, para tokoh-tokoh terdahulu, tokoh-tokoh penting yang menjadikan sumber hukum. Ada pertanyaan sampai sini? Mas, lanjut. Sekarang mari kita akan masuk pada contoh-contoh pendapat hubungan. Di sini Pak punya silakan. Ini Pak buat dalam apa yang Pak? 13. Kita kau 3 tempat. Kalau 4 yang kita akan 2 satu. Ini bisa 4 bisa. 4 bisa nanti ada yang 3 orang. Oke, pas. Ada yang 3 orang, ada yang 4. Ya toh? Ada yang 5, ada yang 4. 5 satu orang, 5 satu kelompok, 4 sisa. Itu 3 kelompok atau kelompok? Tiga. Oh, berarti kita buat dalam kelompok. Bisa? Empat. Mau pakai blank waktu itu dulu sudah pilih sudah. Nah, ini kan ukuran 3 4 5 toh. Nanti kita start. Berhitung. Ukuran sini. 1 2, 3, 4, 1 2, 4. 2, 3, 4. Yang 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 sini. Terus dekat. Sudah semua? Oke. Di sini Pak punya KPD. Saya tulis tempat jatuh. 3 kelompok. Sudah dapat semua? Dapat semua toh? Sudah. Tinggal mana? Itu kalian sudah dapat toh? Di situ ada mana aja dengan pertanyaan di bawah. Pertanyaan untuk yang KPD toh? Suruhan dari kalian itu adalah kalian buat tabel yang menunjukkan contoh perilaku tak hukum. Oh, bisa. Dan perilaku tidak taat hukum. Bisa. Nah, belum. Ini kan ada kelompok. Jadi kami masuk kelompok pertama membahas mengenai perilaku tak hukum di keluarga dan tidak taat hukum di keluarga. Kelompok 2 di sekolah, kelompok 3 di masyarakat, kelompok 4 di negara. Bisa? Bisa semua? Jadi kelompok 1 membahas tentang perilaku tak hukum di keluarga, kelompok 2 di sekolah, kelompok 3 di masyarakat, dan kelompok 4 di negara. Jadi semua? Sudah jelas beberapa. Kalau kita punya waktu sekitar 15 menit lagi. Jadi kira-kira kalau memang selesai bisa kita presentasi, kalau tidak kita ukur ya. Supaya kalau ada pertanyaan
seminggu lagi toh. Ya. Supaya orang SMP semua. Sudah. Itu contoh berlaku di sekolah. Bayar uang mes. Kerja ya. Ya, tulis nama kelompok, hari tanggal. Semua perhatikan sini. Waktu kita juga sudah tidak mungkin untuk kita lanjut. Jadi tugas ini nanti adalah tugas rumah PR, tugas kelompok. Minggu depan masuk kita Bisa. bisa. Presentasi itu harus siapkan. Presentasi terus teman-teman yang lain itu harus wajib memberikan bisa. Bisa. Mungkin sebelum Pak buku enggak pertanyaan mengenai materi kita ini. Pas. Ya pas. Angel pas. Rido. Edman. Ya, Pak. Ini pas toh? Pas. Kalau pas sudah. Halo. Oke, sebelum kita mengakhiri pembahasan ini, jadilah anak atau siswa yang mengerti harus menjadi siswa yang rajin, sopan, menaati segala peraturan yang di sekolah, keluarga, masyarakat dan negara. Karena negara kita itu dalam segala sesuatu tinggal laku kita itu selalu diawasi oleh hukum. Mungkin hanya itu yang bisa Pak sampaikan. Terima kasih untuk perhatian kita hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin Pak setelah untuk mengingatkan doa. Tadi doa, sekarang perempuan. Silakan. Semua sikap berdoa. Dari bicara saya lebih baik karena saya alam berdoa mulai bahkan berani ya Tuhan, terima kasih karena telah melakukan dari awal pelajaran hingga berakhir yang baik. Sekarang kami akan melanjutkan dengan aktivitas berdoa kami dengan Tuhan tuntut dengan hanya dalam rumah kami dan seperti kepadamu dan karena Kristus Tuhan kami. Terima kasih semua. Masih deh. Yang Siap.